Mari kita mulai. Berikut ini sistem pencernaan manusia, dimulai mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama, kita mulai dari mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Di dalam mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk merasakan makanan, memposisikan makanan agar mudah dikunyah, dan membantu makanan agar mudah ditelan. Setelah makanan ditelan, akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik. Jadi di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan pendorong makanan, gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara berlahan-lahan. Penelitian menunjukkan bahwa kita hanya membutuhkan waktu 6 detik ya untuk makanan itu bisa sampai ke lambung. Dari kerongkongan menuju lambung hanya membutuhkan waktu 6 detik. Sekarang makanan ada di lambung. Lambung terdapat di rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan makanan secara mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh kontraksi otot-otot lambung. Kontraksi otot lambung akan mengaduk-ngaduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Akibatnya, makanan tercampur merata menjadi bubur. Getah lambung menghasilkan HCl sebagai membunuh kuman terbawa oleh makanan, dan enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Setelah dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Usus halus panjangnya kurang lebih 6-7 meter. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari. Makanan di dalam usus 12 jari dicerna dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim, yaitu enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, dan juga enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Getah empedu dihasilkan oleh hati. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Kemudian makanan masuk ke dalam usus kosong. Di dalam usus kosong ini masih terdapat proses pencernaan makanan. Kemudian masuk ke dalam usus penyerapan. Dalam usus penyerapan merupakan tempat menyerap sari-sari makanan. Penyerapan sari makanan dilakukan oleh jonjot usus atau villi. Di dalam jonjot usus terdapat pembuluh darah untuk menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya, darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh tubuh. Kemudian ke usus besar. Ini usus besar. Usus besar merupakan tempat bermuaranya usus halus. Daerah persambungan antara usus besar dan usus halus disebut sektum atau usus buntu. Nih. Terdapat umbai cacing atau appendix. Ini ya. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air. Di sini semua air dan mineral diserap oleh usus besar. Selanjutnya, ampas dari makanan yang sudah diserap. Oke, ini adalah rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya di rektum karena ada penumpukan material. Kemudian kita arah ke anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 esfinter, andal internal dan eksternal.
Anus juga dikelilingi oleh otot-otot esfinter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar dari panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Oke, teman-teman semua, cara agar sistem pencernaan kita tetap sehat, kita harus hidup sehat yang berfungsi dengan baik dalam mengolah makanan. Jika terjadi gangguan sistem pencernaan, sebaiknya ditanggulangi segera karena dapat mencegah panjangnya atau mempengaruhi status gizi seseorang. Demikian tadi penjelasan sistem pencernaan manusia. Terima kasih.